Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat berharga di antara pelajaran-pelajaran berharga yang lainnya, yaitu pelajaran yang membahas perihal akidah dan terkhususkan dalam beberapa bab adalah berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang adalah merupakan pelajaran yang sangat agung, yang dengannya seseorang lebih dekat dan lebih mengenal siapa Robnya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada bab yang baru dari pelajaran kita, yaitu pelajaran akidah salaf ashabul hadis oleh al-imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Berkata al-imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, aqidatu ashabil hadis fi nuzuli rabbi subhanahu wa maji'ih. Akidah ahlul hadis dalam menetapkan sifat nuzul bagi Allah tabaraka wa ta'ala dan sifat al-maji', yaitu hadir atau datang. Naam, ikhwan wa akhwat, sebagaimana telah berlalu pada kaidah-kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah, itu ada yang namanya sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah. Nah, nuzul dan al-maji' adalah merupakan sifat fi'liyah, perbuatannya Allah tabaraka wa ta'ala. Yang namanya perbuatan Allah itu Allah subhanahu wa ta'ala kapan ketika berkehendak maka Allah berbuat, dan kapan ketika Allah tidak berkehendak maka Allah tidak berbuat, sesuai dengan kebesaran Allah dan yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kedua sifat ini adalah merupakan dua sifat yang sejak dari zaman dahulu terjadinya perselisihan antara ahlul hadis dan orang-orang yang menyelisihi mereka dari kalangan Mu'tazilah
Jahmiyah, Mu'attilah, dan seterusnya yang berjalan pada jalan selain daripada jalan yang ditempuh oleh ahlul hadis. Naam. Taib. Kemudian kata Imam As-Sabuni rahimana rahimahullah, wa yuthbitu ashabul hadis nuzul ar-rabbi kulla lailatin ila sama'id dunya min ghairi tashbihin lahu binuzulil makhluqin wala tamthilin wala takyifin bal yuthbituna ma athbatahu Allahu bal yuthbituna ma athbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yantahuna fihi ilaih wa yumirruna al-khabara as-sahih al-warida bi dzikrihi ala dhahirihi wa yakiluna ilmahu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam As-Sabuni, dan ashabul hadis mereka menetapkan sifat nuzul bagi Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu turun ke langit dunia kulla lailah, pada setiap malam, min ghairi tashbihin lahu binuzulil makhluqin, tanpa menyerupakan turunnya Allah itu dengan turunnya makhluk, wala tamthilin wala takyif. Demikian pula mereka menetapkan sifat nuzul bagi Allah itu tanpa tamthil dan takyif, mempermisalkannya dan bertanya tentang kaifiatnya, bagaimana cara turunnya. Bal yuthbituna ma athbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yantahuna fihi ilaih wa yumirruna al-khabara as-sahih al-warida bi dzikrihi ala dhahirihi wa yakiluna ilmahu ila Allah subhanahu. Bahkan mereka menetapkan sifat ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sifat nuzul dalam pembahasan kita ini. Wa yantahuna fihi ilaihi, dan mereka di dalam membahas atau meyakini sifat nuzul ini, mereka berhenti pada apa-apa yang disebutkan atau ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yumirruna al-khabara as-sahih al-warida bi dzikrihi ala dhahirihi, dan mereka memperjalankan hadis-hadis yang sahih itu dengan menyebutkannya berdasarkan dhahirnya, yakni mereka memberlakukan khabar-khabar yang sahih dalam sifat-sifat Allah itu, mereka menyebutkannya berdasarkan dhahirnya. Berdasarkan apa? Dhahirnya. Wa yakiluna ilmahu ilallah, dan mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah. yakni menyerahkan ilmunya di sini adalah ilmu tentang kaifiyahnya, bagaimana caranya tentang sifat-sifat Allah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala itu turun kulla lailah ila sama'id dunya, turun setiap malam ke langit dunia, maka mereka menetapkan itu. Tapi kalau bicara tentang bagaimana kaifiyahnya, itu mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa perkara penting, ikhwan. Perkara yang pertama, yang diserahkan kepada Allah dalam pandangan ahlul hadis itu adalah kaifiyah, bukan makna. Bukan apa? Makna. Ya, pertama perlu diperhatikan,
yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifat Allah itu tentang kaifiyah. Yani kaifiyahnya hanya Allah yang tahu. Bukan makna. Bukan apa? Makna. Kenapa? Karena maknanya itu diketahui. Maknanya diketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dengan satu kalimat yang tidak diketahui maknanya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena fungsi dari Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran itu adalah untuk menjelaskan kepada manusia berbagai macam perkara yang dibutuhkan oleh mereka untuk keselamatan mereka. Untuk keselamatan mereka. Jadi tidak mungkin Allah berbicara kepada manusia, menurunkan ayatnya kepada manusia, lalu manusia berhadapan dengan kalimat tersebut, ya, disampaikan kepada mereka oleh utusannya dalam keadaan mereka tidak memahami maknanya. Tidak mungkin. Paham maksudnya, ikhwan? Sama dengan kita berbicara dengan seseorang, kita ingin memberikan penjelasan kepada dia, tapi kita bicara dengan kalimat yang dia tidak paham maknanya. Itu mustahil. Adalah apa? Mustahil. Maka perhatikan sekali di sini, kalau kita katakan bahwa kita serahkan kepada Allah sifat-sifat Allah itu, maka kita katakan iya. Ahlul hadis menyerahkan kepada Allah tentang sifat-sifat Allah, tapi yang diserahkan itu adalah kaifiyahnya. Maknanya diketahui. Maknanya diketahui. Karena dia datang dalam bahasa Arab dan orang Arab berbicara dengan bahasa tersebut dan mereka mengerti apa yang dimaksud. Iya. Paham ya, ikhwan? Naam. Kenapa kita menyerahkan maknanya kepada Allah? Jawabannya, kenapa kita menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah? Jawabannya karena berbicara tentang kaifiyah sifat-sifat Allah itu berbicara tentang perkara gaib. Berbicara tentang perkara gaib. Nah, kapan ketika Allah tidak mengabarkan kepada kita perkara gaib, maka kita tidak bisa masuk di situ. Jangankan tentang sifat Allah, tentang makhluk Allah saja yang Allah tidak kabarkan kepada kita tentang kaifiyatnya, maka kita tidak bisa berbicara tentangnya. Iya. Atau misalnya tentang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Dalam surat Thaha, ya. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Aku sengaja menyembunyikannya apa? Litujza kullu nafsin bima tas'a, agar supaya masing-masing manusia itu diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan apa yang dia usahakan. Maka kita meyakini kiamat itu datang apa tidak? Akan datang apa tidak? Pasti terjadi apa tidak? Baik. Tapi adakah antum bisa menetapkan bahwa kapan datangnya? Tidak bisa. Iya. Paham ya, ikhwan? Kalau hari datangnya bisa enggak? Hari kapan datangnya kiamat itu bisa ditetapkan tidak? Bisa. Kapan datangnya? Hari Jumat. Kenapa kita bisa menetapkan harinya? Karena Rasulullah mengabarkan kepada kita tentang perkara gaib ini. Tapi kenapa kita tidak bisa menetapkan kapan pastinya? Karena tidak diberitahukan kepada kita. Iya. Sampai di sini paham ya, ikhwan? Baik. Begitu pula misalnya kita berbicara tentang surga dan neraka. Kita yakin bahwa adanya surga dan neraka. Kita yakin bahwa Allah telah menciptakan surga dan neraka. Kita yakin bahwa keindahan di dalam surga dan neraka itu jauh sangat indah sekali. Tapi bisakah kita menggambarkannya secara pasti dan tepat bagaimana keindahan dan kenikmatan surga itu? Bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak diberitahukan kepada kita pasti bagaimana kenikmatannya. Sampai-sampai di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa keindahan dan kenikmatan surga itu tidak terbayangkan oleh pikiran, tidak terbersit dalam hati seseorang dan tidak pernah dilihat oleh mata seseorang. Tidak pernah dijangkau oleh angan-angan seseorang. Seandainya kalau ada angan-angan seseorang tentang sebuah kenikmatan, keindahan yang cukup indah dan nikmat, maka kenikmatan surga jauh lebih daripada itu. Kalau ada seseorang berangan-angan tentang
kelezatan suatu perkara yang sangat lezat, maka kenikmatan surga jauh lebih lezat daripada itu. Tapi tidak dibatasi kapannya. Kenapa? Karena ini merupakan perkara gaib yang tidak dikabarkan kepada kita secara detailnya. Gitu. Paham ya, ikhwan? Nah, demikian pula dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah turun ke langit dunia setiap malam, Allah itu datang, maka kita yakini, kita tahu secara bahasa Arab turun itu apa, secara bahasa Arab datang itu apa. Tapi kaifiahnya tidak dikabarkan kepada kita, maka kita menyerahkan kaifiahnya kepada Allah. Karena pengetahuan kita terbatas di situ. Terbatas di situ. Nah, mafhum ya, ikhwan? Paham ya? Taib. Sebab itu Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafidhana wa hafidhahallah berkata, "Inna ahla sunnati wal jamaah ridwanullahi alaihim wa ala ra'sihim a'immatul hadith yu'minuna bikulli sifatin athbatahallahu fi kitabihi wa sahhat an rasulillahi alaihi salatu wassalam fa kullu sifatin waradat fi kitabillahi wa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ats-tsabitah yu'minuna biha wa yusallimuna biha fawqa qa'idatin tantabiqu ala kulli sifat wa man sya'u hadhil qa'idah al-Qur'an wa sunnah yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Bahwa ahlu sunnah wal jamaah ridwanullahi alaihim ajmain wa ala ra'sihim, dan para tokoh mereka, para tokoh daripada ahlu sunnati wal jamaah adalah a'immatul hadis, imam-imam ahlul hadis, itu yu'minuna bikulli sifatin athbatahallahu fi kitabihi wa sahhat an rasulillahi alaihi salatu wassalam. Mereka beriman, mengimani setiap sifat yang Allah tetapkan di dalam kitabnya dan yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fakullu sifatin waradat fi kitabillahi wa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ats-tsabitah yu'minuna biha wa yusallimuna biha fawqa qa'idatin tantabiqu ala kulli sifat. Maka setiap sifat yang telah sabit datang dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, mereka mengimaninya dan mereka menerimanya fauqa qa'idatin tantabiqu ala kulli sifat, yakni dengan satu kaidah mereka menerima dan mengimaninya, menetapkannya dengan satu kaidah yang berlaku terhadap seluruh sifat-sifat Allah. Satu kaidah yang berlaku terhadap seluruh sifat-sifat Allah. Dengan kaidah itu ahlul hadis mereka menerima dan menetapkan sifat-sifat Allah. Apa kaidahnya? Kaidahnya itu terambil dari Al-Quran, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Yaitu mereka menetapkan bahwa adanya sifat-sifat Allah as-sami' al-basir, tetapi kaifiyahnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini kaidah. Dari kaidah agung ini berlaku untuk seluruh sifat-sifat Allah. Seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah yang mulia, yang pantas bagi Allah, layak bagi Allah, dan tidak bisa diserupakan dengan satu makhluk pun. Itu keyakinan mereka dan itu kaidah mereka ketika berhadapan dengan apa? Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa kadzalika yuthbituna ma anzalahu Allahu azza ismuhu fi kitabihi min dzikril maji'i wal ityan al-madhkuraini fi qawlihi azza wa jal a'udzu billahi minasyaitonir rajim
hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikah. Surat Al-Baqarah ayat 210. Wa qawlihi azza ismuhu wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Surat Al-Fajr ya ayat 22. Kata Imam As-Sabuni wa kadzalika yuthbituna ma anzalahullah. Dan demikian pula ahlul hadis itu mereka menetapkan ya nama-nama atau sifat-sifat yang diturunkan oleh Allah fi kitabihi, di dalam kitabnya. Min dzikril maji'i wal ityan, dengan menyebutkan al-maji'i wal ityan, sifat al-maji' hadir dan sifat ityan datang, al-madhkuraini fi qawlihi azza wa jal, di mana dua sifat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikah. Itu tidak ada yang mereka nanti-nantikan, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu, melainkan datangnya Allah kepada mereka fi dhulalin minal ghamam, yaitu di atas naungan awan, wal malaikah, beserta para malaikatnya. Wa qawlihi azza ismuhu, dan demikian pula firman Allah yang maha mulia namanya, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan hadirlah Rabbmu sedang para malaikat bersaf-saf, yaitu berbaris. Nah, di sini ada dua sifat. Dalam dua ayat ini ada dua sifat. Sisi pendalilannya yaitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam ayat ini datang, bahwa Allah itu datang, sifat ityan bagi Allah. Begitu pula Allah mensifatkan bahwa Allah itu hadir. Wa jaa rabbuka, Allah itu hadir. Ya. Maka sifat al-maji dan sifat al-ityan itu dua sifat yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Tersebut di dalam Al-Qur'an. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya, kita menetapkannya. Kita menetapkannya sebagaimana datangnya, kita paham maksudnya, tapi kita serahkan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam As-Sabuni, wa qara'tu fi risalati Syekh Abi Bakrin Al-Ismaili, nanti kita jelaskan ya sampai di hadisnya, baru kita jelaskan lebih luas, kita sebutkan. Wa qara'tu fi risalati Syekh Abi Bakrin Al-Ismaili ila ahli Jilan anna Allah subhanahu yanzilu ila sama'id dunya ala ma sahha bihil khabaru ani Rasulillah anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Allah azza wa jalla, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Wa qala wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Kata Imam As-Sabuni, dan aku telah membaca di dalam risalah Syekh Abu Bakar Ismaili kepada penduduk Jilan, risalah yang beliau tulis kepada penduduk Jilan, yaitu Annallaha subhanahu yanzilu ila sama'id dunya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ala masahhabihil khabaru anir rasuli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ya khabar yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Allah azza wa jalla, dan Allah juga telah berfirman tentang hal tersebut, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam, ya, tidak ada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Rabb mereka di atas awan, ya. Wa qala wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan firman Allah hadirlah Rabbmu sedang para malaikat itu bersaf-saf, itu berbaris. Nah, di sini Al-Imam As-Sabuni belum menyebutkan hadisnya.
Beliau hanya masih membaca keterangan, menyebutkan keterangan-keterangan para ulama yang mengatakan ada hadis yang sahih tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Iya. Tapi beliau belum menyebutkan apa hadisnya. Beliau masih menyebutkan dalil-dalil yang dijadikan oleh para imam-imam ahlul hadis untuk menetapkan dua sifat ini, yaitu sifat nuzul dan sifat al-maji bagi Allah yang terambil dari Al-Quran. Kenapa ya kawan? Karena sebaik-baik pendalilan itu adalah pendalilan dari Al-Quran. Pendalilan yang paling utama adalah pendalilan dari Al-Quran. Kemudian baru apa? As-sunnah. Kemudian baru ijma. Kemudian baru apa? Ijma. Naam. Kemudian baru qiyas yang sahih. Meskipun qiyas yang sahih terjadi perselisihan para ulama ya. Apa ini qiyas yang sahih jadi dalil, apa tidak jadi dalil? Tapi itu pembahasan yang lain. Nah, tetapi apa? Kita katakan di situ sumber pendalilan, sebaik-baik pendalilan yang paling pertama adalah Al-Quran. Kemudian pendalilan yang kedua adalah hadis, sunnah yang sahih. Meskipun ya ikhwan, terkadang kita dapati secara zahir ada hadis-hadis itu yang seolah-olah dia bertentangan, secara zahir, ya, secara zahir. Dan juga kita tahu bahwa para ulama mempunyai beberapa kaidah di dalam memahami hadis-hadis yang demikian. Meskipun kaidah-kaidah itu muncul dari para imam-imam yang tidak disepakati. Ya, tidak ada satu kaidah yang disepakati oleh seluruh para imam. Tidak ada. Terkadang ada satu kaidah tapi kaidah itu ditentang oleh para ulama yang lain. Sehingga mereka tidak beramal dengan cara yang demikian misalnya. Paham maksudnya? Nah, misalnya begini. Seperti kaidah yang dibuat oleh para fuqaha, sebahagian jumhur fuqaha, bahwa kotoran hewan yang bisa dimakan itu bukan najis. Bukan apa? Najis. Lalu pemahamannya, kotoran hewan yang tidak bisa dimakan adalah najis. Ini kaidah ya, ma'ruf kalau kita belajar fikih. Kaidah ini dipegang oleh jumhur ulama. Tapi ana tanya, apakah seluruh para ulama sepakat dengan kaidah ini? Tidak. Mereka tidak sepakat. Di sana ada sekelompok para ulama yang tidak sepakat dengan kaidah ini. Sehingga mereka tidak beramal, tidak membangun dalil dengan kaidah ini. Mereka tidak membangun dalil dengan kaidah ini. Seperti apa? Ada para ulama yang menetapkan bahwa kotoran kuda najis. Dalam kondisi kuda bisa dimakan apa tidak? Bisa. Kuda bisa dimakan. Tapi mereka menetapkan kotoran kuda najis. Tapi bicara tentang kotoran kucing, mereka berikhtilaf. Ikhtilaf enggak? Para ulama berselisih pendapat tentang kotoran kucing enggak? Seandainya kaidah ini baku dan diterima secara mutlak, maka tidak perlu ada perselisihan. Karena pertanyaan paling sederhana, kucing bisa dimakan enggak? Enggak bisa kan? Terus kembali kepada kaidah ini, seandainya merupakan kesepakatan secara mutlak di antara para ulama, maka tidak perlu susah-susah berselisih pendapat. Kembali kepada kaidah saja bahwa kucing nggak bisa dimakan berarti najis, khalas, iya nggak? Tapi kenapa mereka berselisih? Kenapa mereka berselisih? Jawaban sederhananya karena kaidah itu tidak disepakati oleh mereka. Karena kaidah tersebut tidak apa ya kawan? Disepakati oleh mereka. Paham ya kawan? Maka jangan lancang-lancang kemudian mengatakan, wah ini salah, kan ada hadis begini, jadi kita harus gabungkan atau harus ini kita harus amalkan. Nah, siapa yang mengatakan kepada anda bahwa kaidah itu mutlak diterima? Iya. Siapa yang mengatakan kepada anda bahwa kaidah itu mutlak diterima? Kenapa? Karena ada para ulama yang menggunakan tarjih itu, mereka mendahulukan riwayat yang paling sahih di antara riwayat yang lain. Misalnya begini, ada riwayat Bukhari secara zahir bertentangan dengan riwayat Muslim atau bertentangan dengan riwayat Abu Daud. Ada terkadang sebagian para ulama nggak menggunakan susah-susah untuk menggabungkan, tidak. Mereka pilih yang paling sahih. Riwayat Bukhari yang dikedepankan. Ini semua belakangan. Gitu. Paham ya, ikhwan? Nanti ada yang mengatakan, oh enggak, ini bisa kita gabung. Nah, mereka menggabungkan misalnya. Akhirnya terjadinya perbedaan ijtihad di situ. Paham ya ikhwan? Antum paham di sini?
Nah, ini Anda berikan gambaran kepada antum bagaimana para ulama dalam beristidlal, mengeluarkan kesimpulan hukum dari dalil. Kenapa? Karena kesimpulan hukum dari dalil itu rumusan yang keluar dari berbagai macam kaidah. Nah, terkadang di dalam kaidah-kaidah itu tidak disepakati oleh para ulama. Paham ya, ikhwan? Karena yang disepakati itu hanya Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Kemudian mengeluarkan hukum yang berupa pemahaman itu merujuk kepada kaidah-kaidah. Nah, kaidah-kaidah itu jarang sekali untuk disepakati. Maka disitulah terjadinya perbedaan kesimpulan hukum. Paham ya, ikhwan? Paham ya? Ini gambaran kepada antum sebagai penuntut ilmu supaya jangan jumut, jangan kaku. Ya. Nah. Baik. Kemudian kata beliau di sini sumber yang dijadikan oleh Al-Imam As-Sabuni adalah beliau merujuk kepada Al-Quran sebagai sumber yang pertama, dan ini cara berdalil yang paling kuat. Kemudian beliau mengisyaratkan tentang hadis. Dan ikhwan, ana ingin katakan bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang nuzulnya Allah itu mutawatir, dikatakan oleh para ulama, mutawatir saking banyaknya. Nanti sampai kurang lebih ada sekitar 3.000 nas yang menerangkan kepada kita tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Ya. Dan Al-Imam As-Sabuni nanti beliau menyebutkan sejumlah jalan periwayatan. Banyak sekali jalan periwayatan untuk menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Taib. Maka ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, faedah berikut dari ucapan beliau ini bahwa qara'tu fi risalati Syekh Abi Bakar Al-Ismaili ila ahli Jilan. Aku telah membaca di dalam risalah yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Ismaili kepada penduduk Jilan. Artinya Al-Imam As-Sabuni berdalil dengan pemahaman pendahulu beliau dari kalangan ahlul hadis. Iya. Yaitu Syekh Abu Bakar Al-Ismaili. Artinya begini. Agama ini ikhwan bukan hasil pikir seseorang, bukan hasil pikir seseorang. Bukan. Sehingga para ulama dalam menyimpulkan atau dalam mengeluarkan faedah-faedah terhadap nas yang menjadi pegangan mereka, itu mereka merujuk kepada perjalanan para salaf, merujuk kepada perjalanan para salaf. Artinya mereka tidak mengeluarkan kesimpulan sendiri berdasarkan pemikiran mereka terhadap nas, tidak. Paham? Karena mereka sadar bahwa kondisi mereka jika dibandingkan dengan para imam-imam terdahulu, keadaan mereka itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Bahkan mereka menempatkan posisi mereka bahwa mereka itu tidak layak dan tidak berhak untuk mengeluarkan pemahaman mereka dalam memahami nas. Sehingga mereka mengajak kita bahwa ada orang-orang yang lebih berhak dan lebih layak, yang pemahaman mereka harus kita pakai dalam memahami nas. Ajakan mereka itu tergambar dari tulisan-tulisan mereka, yaitu ketika mereka menyebutkan pendapat-pendapat, sering mereka menukil kaul-kaul imam-imam di atas mereka. Paham nggak? Ini budaya. Ini budaya untuk membawa umat ini kembali kepada sumber yang sebenarnya, referensi yang sebenarnya. Seandainya umat ini tidak dibawa kepada referensi yang sebenarnya, maka setiap orang bisa mengatakan dirinya layak untuk berbicara dalam agama. Akhirnya terjadilah kekacauan dan kerusakan dalam agama ini. Mahfum ya ikhwan? Tapi itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh setiap orang diberikan posisi layak berbicara dalam urusan agama. Maka para ulama selalu membawa kita ke arah rujukan mereka. Ya, imam ini berkata demikian, imam ini berkata demikian. Artinya membawa umat ini kepada referensi yang sebenarnya. Ya. Naam. Baik ya ikhwan? Naam. Kemudian selanjutnya berkata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahallah, wa nu'minu bidzalika kullihi ala ma jaa bila kaifin,
Falau syaa subhanahu ayyubayyina lana kaifiyata dzalik fa'ala. Fantahaina ila ma ahkamahu wa kafafna anil ladzi yatashabahu. إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Surat Al-Imran ya. Yaitu wa nu'minu bidzalika kullihi. Lalu Imam As-Sabuni menyebutkan keyakinan beliau setelah beliau menyebutkan pendapat ulama, pendapat al-imam syekh beliau, guru beliau yaitu Abu Bakar Al-Ismaili. Beliau kemudian menyebutkan keyakinan beliau dan merupakan keyakinan ahlul hadis, yaitu wa nu'minu bidzalika kullihi ala ma jaa'a bila kaifin. Ya, maka kita beriman dengan itu semua, dengan apa yang ditetapkan di dalam nas itu semua, baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah itu, khususnya di sini adalah nuzul, sifat turunnya, dan sifat al-maji, hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimaninya semua, ya, bila kaifin, tanpa bertanya bagaimana bentuknya. Falau syaa subhanahu ayyubayyina lana kaifiyata dzalika fa'al. Kenapa? Karena seandainya kalau Allah berkehendak untuk menjelaskan kepada kita bagaimana kaifiyahnya, pasti Allah jelaskan. Pasti Allah jelaskan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya Allah turun, Rasulullah menyebutkan juga di dalam nas bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Seandainya Allah Jalla wa ala berkehendak untuk menerangkan kepada kita bagaimana kaifiyah bentuk turunnya Allah, itu pasti Allah jelaskan kepada kita. Pasti Allah jelaskan kepada kita. Tapi nyatanya Allah tidak jelaskan hal itu. Paham enggak? Nyatanya Allah tidak jelaskan hal itu, sehingga kita mengimani apa yang disampaikan saja dan kita tidak mencari apa yang Allah tidak jelaskan. Karena posisinya di sini sangat butuh untuk dijelaskan. Begini ya kawan, ada ya kaidah yang berlaku di antara para fuqaha itu, ta'khirul bayan indal hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan ketika penjelasan itu sangat dibutuhkan, itu tidak boleh. Paham maksudnya? Menunda penjelasan tatkala penjelasan itu sangat dibutuhkan, itu tidak boleh. Ini kaidah umum. Misalnya begini. Ketika sahabat datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kami ini para pelaut, ya, wa nahmilu ma'ana qalilan minal ma', kami bawa air itu sedikit saja, air tawar. Kalau kami wudu dengan dia nanti habis, kami mati kehausan. Afanatawadda'u min ma'il bahr, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Apa jawaban Rasulullah? Perhatikan pertanyaan sahabat di sini. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Perhatikan jawaban Rasulullah. Huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Lautnya, air laut itu airnya suci, mensucikan, wal hillu maitatuhu, dan bangkainya halal. Pertanyaan sahabat tentang bangkai tidak? Sahabat tanya tentang apa? Air laut. Penjelasan Rasulullah ada tambahan enggak kalau dilihat dari pertanyaan? Ada tambahan. Iya. Kenapa ada tambahan? Karena Rasulullah paham orang ini, sahabat ini sudah jelaskan kondisi mereka, bahwa kondisi mereka itu pelaut. Ketika mereka butuh air laut untuk berwudu, pasti di laut itu juga perkara kehabisan makanan. Karena mereka mengatakan akan kehabisan air, kan? Berarti makanan juga nyaris untuk habis. Kalau makanan nyaris untuk habis, maka mereka butuh penjelasan tambahan. Boleh enggak makan bangkai laut? Maka sebelum pertanyaan ini ditanya, Rasulullah memberikan penjelasan. Karena di sini butuh penjelasan tambahan. Paham ya, kawan? Iya. Nah,
Tapi dalam kondisi tertentu Rasulullah tidak memberikan penjelasan tambahan. Misal, ada orang sahabat sholat dengan Rasulullah. Boleh panjang sedikit nggak nih pausnya? Boleh ya? Boleh, tidak apa-apa ya. Baik. Jadi ada satu ketika Rasulullah dan para sahabat itu sholat. Lalu ada satu orang dia datang, dia sholat di belakang saf sendirian. Ketika itu selesai sholat, Rasulullah lihat, ada orang selesai sholat sendirian. Kata Rasulullah, ulangi sholatmu. Ya, la sholata li munfaridin khalfas saf. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang saf. Sampai di situ penjelasan Rasulullah. Maka para ulama mengatakan berselisih. Mereka sepakat bahwa sholat sendirian di belakang saf itu tidak sah. Tapi kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya tidak ada lagi orang sama sekali? Maka Al-Alama Albani menjelaskan ini, kalau hadis ini berlaku kalau ada tempat kosong lalu dia sengaja sholat sendirian di belakang saf, maka dia sholatnya tidak sah. Itu penjelasan Imam Albani. Tapi Imam Ibnu Baz katakan begini, siapa yang mengatakan kemungkinan itu kepada Imam Albani? Ketika Rasulullah mengatakan tidak sah sholat sendirian di belakang saf, itu Rasulullah tidak menjelaskan, tadi kamu dapat tempat kosong enggak? Karena dapat tempat kosong, kenapa kamu sendirian? Nah, tidak sah kamu sholatnya. Tapi ketika Rasulullah mengatakan tidak ada sholat di belakang saf sendirian, Rasulullah tidak memberikan penjelasan tambahan. Ini ada tempat kosong atau tidak ada tempat kosong. Paham? Karena Rasulullah tidak memberikan penjelasan tambahan, maka penjelasan tambahan itu tidak butuh. Bahwa tetap sholat di belakang saf sendirian, ada tempat kosong atau tidak ada tempat kosong, tidak sah. Begitu menurut Asy-Syaikh Al-Alama Ibnu Baz rahmatullah alaih. Bagaimana cara pendalilannya? Cara pendalilannya karena takhirul bayan indal hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan saat penjelasan itu dibutuhkan enggak boleh. Orang ini butuhkan penjelasan tambahan enggak ketika dikatakan bahwa sholat sendirian di belakang saf tidak sah? Butuh penjelasan tambahan. Tapi Rasulullah tidak menjelaskannya. Artinya apa? Bahasannya sampai di situ, nggak butuh penjelasan tambahan. Ada ruang kosong, nggak ada ruang kosong, nggak butuh penjelasan tambahan. Titik di permasalahan la salata li munfaridin khalfas shaf. Paham ya, kawan? Beda dengan air laut tadi. Butuh penjelasan tambahan dan ini butuh Rasulullah jelaskan. Mafhum ya? Begitu pula kondisi yang lain. Jadi para ulama khilaf itu karena itu tadi. Maka ini sangat penting dalam membentuk sebuah pemahaman terhadap nas. Seperti ketika Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Sampai di situ. Ulama kemudian belakangan berselisih pendapat. Apakah satu hilal di satu negeri cukup untuk seluruh dunia atau masing-masing negeri mempunyai hilal tersendiri, matlak sendiri? Seperti Syekh Saleh Fauzan mengatakan masing-masing wilayah punya matlak sendiri. Tapi Syekh Ibnu Baz mengatakan takhirul jawab indal hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan tatkala dibutuhkan itu tidak boleh. Jadi begitu Rasulullah bersabda bahwa berpuasalah ketika melihat hilal, itu butuh Rasulullah untuk menjelaskan bahwa masing-masing wilayah punya hilal sendiri karena nanti kalian banyak. Tapi Rasulullah tidak jelaskan itu. Rasulullah cukup mengatakan puasa karena melihat hilal. Khalas. Paham ya, ikhwan? Rasulullah tahu enggak kalau kaum muslimin nanti tersebar luas di seluruh penjuru dunia berdasarkan wahyu? Kalau Rasulullah enggak tahu, Allah pasti tahu. Tapi ada penjelasan tambahan enggak? Enggak ada. Maka jumhur ahlul hadis mengatakan di sini satu matlak saja bagi kaum muslimin seluruh dunia karena enggak ada penjelasan tambahan di situ. Paham ya, ikhwan? Iya. Baik. Terlepas dari itu semua, kembali kepada pembahasan kita, ana hanya ingin membentuk pemahaman, jalur pemahaman untuk memahami ini nas. Paham gak ya, kawan? Baik. Jadi begini, ketika nas menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat nuzul, mempunyai sifat al-maji, itu Allah mampu untuk menjelaskan kepada kita bagaimana kaifiyah nuzul dan bagaimana kaifiyah al-maji'nya, datangnya, hadirnya. Iya. Tapi Allah tidak jelaskan kepada kita. Maka berhenti sampai di situ. Berhenti sampai di situ. Bukan Allah tidak mampu menjelaskan kepada kita bagaimana kaifiyah turunnya Allah, bagaimana kaifiyah datangnya Allah. Bukan, Allah mampu.
Allah mampu untuk itu, tapi Allah tidak menjelaskan di situ artinya apa. Penjelasan tambahan tentang itu nggak perlu ada. Paham ya, kawan? Paham ya? Sampai di sini paham ya? Baik. Kemudian kata beliau, fantahaina ila ma ahkamahu. Maka sudah kami cukupkan diri dengan apa yang Allah sudah tetapkan. Wa kafafna anil ladzi yatashabahu, dan kami tidak membutuhkan tasbih. Yang kami cukup dari orang yang menyerupakan Allah. Ini kami tidak membutuhkan tasbih, tidak membutuhkan penyerupaan. Kenapa kami tidak membutuhkan penyerupaan? Karena Allah mampu untuk menjelaskannya, tapi Allah tidak jelaskan. Jadi sudah, tidak usah masuk di situ. Artinya itu tidak perlu dan tidak butuh, itu tidak boleh. Begitu. Paham ya, ikhwan? Naam. Kemudian idh kunna qad umirna bihi fi qawlihi, karena kami telah diperintahkan ya di dalam firman Allah, huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yaitu, dan Allah yang menurunkan kepada engkau Alkitab. Di Alkitab itu ada ayat-ayat yang muhkam dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada penyimpangan, mereka memilih ayat-ayat mutasyabih. Untuk apa? Untuk membuat-buat fitnah dan untuk mencari-cari takwil. Padahal ya, takwil dari ayat-ayat mutasyabih itu tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Sementara orang-orang yang dalam ilmunya itu, mereka dalam menghadapi ayat-ayat mutasyabih itu, mereka mengatakan itu semua berasal dari Rabb kami. Kami mengimaninya, ya. Kami mengimaninya sebagaimana adanya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari situ kecuali orang-orang yang berakal. Artinya apa? Sisi pendalilannya di ayat ini apa? Kenapa Al-Imam As-Sabuni menyebutkan ayat ini? Apa sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya begini, bahwa kaifiyah tentang sifat-sifat Allah itu termasuk mutasyabihat. Ya, jadi ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah itu termasuk hal-hal yang mutasyabihat. Nah, karena dia mutasyabihat, maka tidak boleh mencari-cari apa yang tidak Allah jelaskan. Iya, paham ya? Nah, lalu sikap orang-orang yang berilmu dalam menghadapi nas-nas yang mutasyabihat itu bagaimana? Ya, dia meyakini bahwa itu semua datang dari Rabbnya. Dia mengimaninya, mempercayainya, menerimanya, sudah sampai di situ. Dia tidak mencoba untuk menerobos apa-apa yang tidak dijelaskan oleh Allah. Paham ya, ikhwan? Sampai di situ paham ya? Baik. Ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pelajaran berikutnya kita lanjut dan kita akan bacakan keterangan Al-Imam An-Nawawi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar tentang nas nuzul. Nuzul itu bagaimana pendapat mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.